Bicara tentang sosmed pada masa pandemi virus corona. Mulai dari tersebar berita virus ini yang menular manusia lewat handphone, sampai alkohol sebagai senjata membunuh virus tersebut. Semua terjadi karena ulah ibu jari tangan yang iseng ini. Sebagai netizen yang kreatif dan aktif, bagaimanakah agar kita bisa menggunakan sosmed sebijaksana mungkin? Di video ini kita akan menjelaskan tentang penggunaan sosial media selama COVID-19. Dipersembahkan oleh kelompok 5 Bisnis 2I Universitas Blastia Mulia. Seperti yang kita jalani yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa, seperti berkumpul, jalan-jalan, dan kontak fisik. Semua itu tidak boleh. Oleh karena itu, untuk menghibur diri kita menggunakan sosial media sebagai tempat bersosialisasi sampai menjadi salah satu kebutuhan kita saat ini. Tetapi yang harus diketahui bahwa kita harus memiliki etika saat memposting ataupun mengirimkan sesuatu. Sosial media juga dilindungi oleh hukum, yaitu terdapat UU ITE. Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Johnny G. Plate, menyatakan sebanyak 554 berita hoaks soal virus corona tersebar di sejumlah platform media sosial. Lalu, apa sajakah dampak hoaks COVID-19? Ada membuat resah masyarakat, salah paham, dan imunitas menurun. Resah. Hal ini terjadi karena banyak berita hoaks yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga warga terus memikirkan serta bingung mau mengikuti berita tersebut apakah benar atau tidak. Contohnya adalah panic buying, salah satu akibatnya. Selanjutnya menyebabkan kesalahpahaman. Berita hoaks membuat kesalahpahaman di masyarakat karena warga yang terpengaruh berita tersebut sebelum verifikasi atau sudah verifikasi tapi masih menganggap berita itu benar dan sudah melakukan perintah dari hoaks tersebut. Misal, terdapat hoaks di London yang menyebutkan bahwa jaringan 5G dapat menyebarkan corona. Akibatnya, terdapat 77 base transceiver station yang dibakar dan sekitar 40 orang operator telekomunikasi Inggris mengalami kekerasan verbal dan fisik. Yang terakhir, menurunkan imunitas. Hoaks serta informasi yang menakutkan tentang COVID-19 juga membuat masyarakat sedih. Kondisi ini berdampak pada imunitas seseorang di tengah masa pandemi corona. Berikut adalah tips dari Dr. Roberta dalam menggunakan media sosial secara positif. Yang pertama adalah belajar hal baru. Kita dapat menggunakan sosial media untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran baru. Misalnya, selama di rumah saja kita dapat mengetahui tentang seni, memasak, berkebun, menjahit, bermain musik, atau yoga. Selanjutnya, merayakan pencapaian. Menggunakan media sosial dengan cara yang positif juga bisa dilakukan dengan membagikan hal-hal yang bisa Anda lakukan dengan baik dan tepat, atau membagikan pencapaian Anda yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Contohnya, posting makanan atau kerajinan buatan sendiri. Selanjutnya, menciptakan komunitas secara online. Anda bisa menggunakan media sosial untuk menemukan cara-cara baru dan kreatif untuk melakukan aktivitas grup secara online bersama, misalnya belajar bersama bahasa Inggris atau olahraga bersama. Mempromosikan sesuatu yang bermanfaat. Anda juga bisa menggunakan waktu tambahan di media sosial untuk melakukan riset dan mempromosikan hal-hal yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran pada isu-isu penting yang mungkin selama ini terabaikan. Contohnya, bantuan APD kepada tenaga medis dan sembako kepada orang yang membutuhkan saat pandemi ini. Jadi, tidak semua yang dilakukan di sosial media itu negatif, tetapi banyak orang dan kita bisa melakukan hal positif. Selanjutnya, kami akan membantu kalian untuk mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menunjukkan jari ke pihak tertentu.
Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian membandingkan isinya. Selanjutnya, mencermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti kementerian atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Lalu dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara fakta dan opini. Kalau fakta itu peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sedangkan opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa.